Barat rugi bantu Ukraina, tank tempur Leopard 2 yang diberikan malah hancur mengenaskan di bom Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia pada 8 Juni 2023 merilis video saat pasukannya menghancurkan tank Leopard 2 Ukraina. Tank tersebut hancur saat dibom militer Rusia di Ukraina Selatan. Video tersebut kemungkinan direkam oleh drone Rusia yang ditempatkan di atas kepala selama serangan artileri. Awak pesawat tak berawak diduga berperan dalam mengarahkan serangan dan mengevaluasi kerusakan yang diakibatkannya. Dalam rekaman yang dirilis, konvoi Leopard 2 dan kendaraan lapis baja Ukraina lainnya melintasi jalan tak beraspal di luar Nova Pokrovka yang diduga terlihat menjadi korban serangan artileri Rusia yang menghancurkan. Oryx, sebuah situs web analis pertahanan intelijen sumber terbuka OSINT Belanda, juga telah memverifikasi penghancuran tank Leopard 2 buatan Jerman oleh pasukan Rusia. Brigade khusus yang menjadi anggota pasukan Ukraina masih belum pasti, namun serangan itu diyakini secara luas sebagai bagian dari serangan balasan Ukraina yang sangat diantisipasi untuk merebut kembali wilayah yang saat ini berada di bawah pendudukan Moskow. Serangan balasan Kiev yang sangat dinantikan diperkirakan baru saja dimulai, ditandai dengan pasukan berbaris melintasi medan perang di beberapa front, dibantu oleh tank Leopard 2 sumbangan NATO dan peralatan lapis baja lainnya. Oleh karena itu, menurut para ahli, laporan tentang penghancuran tank Leopard 2 tidak mengherankan karena kerugian peralatan dan korban jiwa biasa terjadi dalam operasi seperti ini, terutama pada fase awal. Menurut Forbes, sekutu Ukraina telah berkomitmen untuk menyediakan 85 tank Leopard 2 yang terdiri dari model shotgun A4, shotgun A5, dan long gun A6. David X, seorang pakar pertahanan, mengatakan bahwa jika Rusia berhasil menghancurkan sebuah tank Leopard 2 yang dijanjikan yang saat ini disediakan oleh sekutu Ukraina untuk upaya perang, Ukraina masih dapat mengharapkan tank tambahan untuk memperkuat pasukannya. Ini termasuk pengiriman 31 tank M1 Abrams dari Amerika Serikat dan lebih dari 130 tank Leopard 1 dari konsorsium yang melibatkan Denmark, Belanda, dan Jerman. Tank yang masuk ini akan membantu mempertahankan kekuatan militer Ukraina meskipun ada potensi kerugian. Namun saat serangan balasan terungkap, Ukraina diperkirakan akan mengalami kerugian lebih lanjut dalam hal tank, kendaraan tempur, dan artileri. Korban manusia juga diperkirakan akan meningkat, yang mencerminkan kenyataan pahit dari konflik tersebut. Serangan balasan Ukraina gagal tembus Rusia, kehilangan 1.240 tentara dan 32 tank dalam waktu 24 jam. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim Ukraina telah memulai serangan balasan ke Rusia. Namun menurutnya serangan balasan Ukraina itu gagal menembus pertahanan Rusia. Rusia dapat dengan pasti menyatakan bahwa serangan Ukraina ini telah dimulai dengan penggunaan cadangan strategis. Tetapi pasukan Ukraina tidak mencapai tujuan mereka di area pertempuran manapun, kata Putin dalam konferensi pers di Sochi, Krasnodar, Rusia. Putin mengatakan pertempuran berlanjut selama 5 hari dengan pertempuran sengit kemarin pada Jumat dan sehari sebelumnya pada Kamis. Ia mengatakan pasukan Ukraina telah menderita kerugian yang signifikan, tapi potensi ofensif pasukan Ukraina masih ada. Presiden Rusia itu juga mengklaim militer Ukraina telah menderita korban yang jauh lebih banyak. Kami melihat pasukan rezim Ukraina menderita kerugian yang signifikan. Diketahui bahwa pihak ofensif menderita kekalahan 3-1. Ini semacam perbandingan klasik. Tetapi dalam kasus ini, kerugiannya secara signifikan melebihi level klasik itu, lanjut Putin dikutip dari Reuters. Vladimir Putin berharap komandan Rusia dapat menilai situasi secara realistis dan bertindak sesuai dengan itu. Pemimpin Rusia itu juga mengakui pasukan Moskow menghadapi kekurangan senjata modern. Ia kemudian menyatakan harapannya industri militer Rusia akan segera dapat memenuhi permintaan yang terus meningkat. Selama beberapa hari, tentara Rusia mengatakan pihaknya memukul mundur serangan di selatan Ukraina yang akan menjadi fase pembukaan serangan balasan Ukraina. Sebelumnya Rusia menyatakan Ukraina telah kehilangan hingga 1.240 tentara dan 32 tank hanya dalam waktu 24 jam. Lusinan kendaraan lapis baja dan unit artileri termasuk yang disediakan oleh negara-negara barat juga dihancurkan, kata pejabat militer Rusia dikutip dari Russia Today.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan telah menangkis serangan sengit di wilayah Zaporizhia dan Donetsk. Rusia mengatakan lebih dari 1.000 korban tewas dari pihak Ukraina. Pihaknya mengklaim telah menghancurkan puluhan tank dan kendaraan lapis baja Ukraina, tapi tidak memberikan bukti untuk pernyataannya. Pasukan Ukraina telah menyerang garis Rusia 4 kali dengan 2 batalion yang didukung oleh tank tepat di selatan Velika Novosilka di Donetsk, tetapi berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia juga memukul mundur 2 serangan tepat di selatan kota Orikhiv di wilayah Zaporizhia, kata kementerian itu pada Jumat. Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Honna Malia, mengatakan Rusia berada dalam posisi bertahan di tenggara provinsi Zaporizhia meski pusat pertempuran tetap berada di timur, khususnya di wilayah Donetsk. Dia mengatakan pertempuran barat terjadi di Liman, Bakhmut, Avdiivka, dan Marinka. Valery Zersin, juga bicara angkatan bersenjata Ukraina di Zaporizhia, mengatakan mereka sedang mencari kelemahan dalam pertahanan Rusia yang coba diperkuat oleh Moskow dengan mengerahkan ranjau, membangun benteng, dan pengompakan kembali. Ukraina selama berbulan-bulan mengatakan sedang mempersiapkan serangan balasan untuk mengusir pasukan Rusia dari wilayahnya. Namun Ukraina tidak akan mengumumkan hal itu secara resmi. Ukraina mengecilkan pembicaraan tentang serangan balasan dengan alasan semakin sedikit yang dikatakan tentang gerakan militernya semakin baik. Pasukan Ukraina dihentikan ke 4 arah dan mundur dengan banyak korban, kata Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dalam keterangannya pada hari Kamis. Diceritakan tim pengintai Rusia berhasil mendeteksi kedatangan pasukan lawan. Pasukan Rusia kemudian mengerahkan senjata artileri, pesawat, dan pasukan anti-tank untuk menghalau serangan Ukraina tersebut. Dijelaskan akibat pertempuran selama 2 jam tersebut, pasukan Ukraina kehilangan 30 tank termasuk tank Leopard, 11 kendaraan tempur infanteri, dan 350 personel. Pasukan cadangan terlatih khusus tentara Ukraina lanjutnya telah gagal mencapai tujuan untuk menembus garis Rusia di daerah Zaporizhia. Selama periode 24 jam terakhir, militer Ukraina kehilangan 945 personel, 33 tank, 28 kendaraan tempur infanteri, 38 kendaraan tempur lapis baja, 3 sistem artileri bermotor Krep, dan persenjataan lainnya, pungkas Shoigu.